Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas MA 20 B6 ingin mempresentasikan tentang anggaran bahan baku di Universitas Pelita Bangsa. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi anggaran bahan baku, maka pertama kita harus mengetahui pengertian anggaran bahan baku itu sendiri. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan tentang perencanaan secara terperinci mengenai bahan baku untuk proses produksi selama periode waktu yang akan datang. Anggaran bahan baku terdiri dari 4, yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan bahan baku, yang kedua, pembelian bahan baku, yang ketiga, biaya bahan baku, yang keempat, tingkat ketersediaan bahan baku. Anggaran bahan baku yang digunakan untuk proses produksi yaitu ada 2, bahan langsung atau disebut direct material, lalu yang kedua indirect material atau bahan tidak langsung. Segala sesuatu yang berhubungan tentang perencanaan bahan baku langsung maka disusun dalam anggaran bahan baku langsung. Sedangkan segala sesuatu yang berhubungan tentang perencanaan bahan baku tidak langsung maka disusun dalam anggaran overhead pabrik. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku yang pertama adalah satu, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang akan diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yaitu memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, yang terakhir, sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku tersebut. Fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Ada 2 fungsi penting anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu sebagai dasar menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah suatu bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dan dibutuhkan oleh berapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu sebagai dasar menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Selanjutnya yaitu manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Ada 3 kegunaan pokok, yaitu pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua yaitu sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga yaitu sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen anggaran bahan baku. Anggaran bahan mentah yang terdiri dari 4 komponen yaitu anggaran ketersediaan bahan baku, yang kedua anggaran kebutuhan bahan baku, yang ketiga anggaran pembelian bahan baku, yang keempat anggaran biaya bahan baku yang harus digunakan dalam biaya produksi. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang anggaran biaya bahan baku adalah perencanaan kuantitas dalam hal yang dibutuhkan untuk keperluan periode yang mendatang. Kebutuhan bahan baku dirinci dalam 3 macam, yaitu jenis bahan baku, yang kedua menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan, yang terakhir menurut bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan baku tersebut. Jenis-jenis anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini terdiri dari 4 jenis anggaran, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilai dalam rupiahnya. Secara terperinci, anggaran ini harus dicantumkan yang pertama, jenis-jenis barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, jenis barang baku yang digunakan. Yang ketiga, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat, standar penggunaan bahan baku. Yang kelima, waktu penggunaan bahan baku. Yang keenam, standar penggunaan bahan atau disebut dengan SP adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Manfaat dari anggaran kebutuhan bahan baku berguna sebagai dasar untuk penyusunan anggaran pembeli bahan baku dan anggaran biaya bahan baku.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kebutuhan anggaran bahan baku yaitu yang pertama, anggaran unit akan diproduksi. Dikhususkan rencana tentang jenis kualitas dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah unit yang akan diproduksi, maka semakin besar pula jumlah unit bahan baku. Semakin kecil jumlah unit yang akan diproduksi, akan semakin kecil pula jumlah unit bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Berbagai standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan baku untuk proses produksi yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka mengetahui jumlah unit bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Pada umumnya, perusahaan telah menetapkan standar-standar pemakaian tiap-tiap jenis bahan baku. Untuk menetapkan angka-angka standar ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama, dengan cara mendasarkan diri pada data historis atau pengalaman dari periode waktu yang lalu, dengan membandingkan antara jumlah produk yang dihasilkan pada suatu per periode dengan jumlah bahan baku yang digunakan untuk berproduksi pada periode yang sama. Yang kedua, dengan cara mendasarkan diri pada penelitian khusus di dalam pabrik atau dengan melihat angka penggunaan rata-rata yang ditentukan secara statistik. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar akan mengakibatkan berbagai resiko. Kemudian yang berikutnya adalah anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus disimpan sebagai persediaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah volume persediaan produksi selama satu periode tertentu. Yang kedua, volume minimal bahan baku langsung. Yang ketiga, volume pembelian yang ekonomis. Yang keempat, tafsiran perubahan harga. Yang kelima, biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku langsung. Dan yang terakhir adalah tingkat kecepatan bahan baku langsung menjadi rusak. Beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran persediaan bahan baku antara lain yang pertama, jenis bahan baku langsung yang digunakan. Yang kedua, jenis bahan baku langsung yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga beli satuan bahan baku langsung. Dan yang keempat, nilai bahan baku langsung yang tersimpan sebagai persediaan. Jenis anggaran bahan baku yang berikutnya adalah anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan. Anggaran ini yang disusun untuk merencanakan nilai bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Nilai yang dimaksud dinyatakan dalam satuan uang. Informasi yang tercantum dalam anggaran biaya bahan baku langsung antara lain yang pertama, jenis bahan baku langsung yang digunakan. Yang kedua, kuantitas bahan baku langsung yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga persatuan bahan baku langsung. Yang keempat, nilai bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis produksi jadi yang menggunakan bahan baku langsung. Dan yang keenam adalah waktu pemakaian bahan baku langsung. Demikian jenis anggaran bahan baku produksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.